Arugele, rugele, arugele, gele baju jauh. Taman Nasional Komodo atau TNK adalah habitat alami komodo atau Varanus komodoensis, kadal terbesar di dunia yang masih hidup, dengan hanya tersisa 3.022 spesimen di habitat tersebut. Terletak di Kabupaten Manggarai Barat, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Indonesia Timur. TN Komodo adalah kawasan kepulauan yang terdiri dari 3 pulau utama, Komodo, Rinca, dan Padar, dan banyak pulau kecil lainnya. Taman ini menyediakan perlindungan bagi spesies terestrial dan terancam punah lainnya, dan juga merupakan rumah bagi masyarakat adat Atamodo yang telah tinggal di daerah tersebut selama berabad-abad. Desa Komodo ini ataupun Pulau Komodo ini bukan hanya dilihat dari sisi satunya, yaitu Komodo, ternyata masih banyak selain itu. Salah satu budayanya, karena Indonesia ini kan kaya dengan budaya, kaya dengan suku. Nah, Komodo juga salah satunya suku Atamodo. Nah, keunikannya adalah masyarakat Komodo ini ratusan tahun yang lalu sudah hidup berdampingan dengan binatang itu sendiri. Menurut legenda masyarakat suku Modo, Komodo dianggap sebagai saudara bagi mereka yang lahir dari rahim yang sama. Jadi orang Komodo dulu tuh merekanya bukan tinggal di bawah sini Pak, bukan tinggal di pantai. Orang Komodo dulu tuh tinggalnya di atas gunung. Tapi orang Komodo dulu Pak ya, mereka tuh kalau mau bersaling tuh dibelah. Jadi anak istrinya jelas meninggal, anaknya belum tentu. Akhirnya kebetulan orang Komodo itu mau bersaling, anaknya Empu Najo ini mau bersaling, mau dibelah. Orang satu kelompok itu namanya mereka tuh bukan banyak orang Komodo dulu Pak, paling hanya 10 lebih aja orang Komodo dulu. Akhirnya mereka gelisah, ketemu dengan orang Sumba, mereka tanya, "Hai, kamu dari mana?" Dia bilang, "Saya dari Sumba Pak." Dia orang Sumba tanya balik, "Kenapa bapak mereka ini gelisah?" "Oh, katanya Empu Najo mau belah dia punya anak." Sumba bilang, nenek Sumba bilang tuh, perintahkan, dia bilang tuh, "Ambil tali," dia bilang tuh. Tali, sebab melahirkan dulu orang Komodo Pak pegang tali dulu. Baru duduk tuh lihat batu yang sama macam kelapa itu, kerumpuk kelapa itu. Akhir begitu dia melahirkan tuh 2 kembar, 1 manusia, 1 Komodo.
Legenda ini diturunkan dari generasi ke generasi dan tercermin dalam pola kehidupan masyarakat Komodo. Sebelum segala kebijakan terkait konservasi menyentuh Kepulauan Komodo. Waktu saya jadi salah satu narasumber di Surabaya, begitu saya naik podium, saya langsung bicara, saya langsung kenalkan diri. Nama saya Bidong. Saya lahir dan tinggal di Pulau Komodo. Orang kaget. Loh, benar dari Pulau Komodo kan? Iya. Jangan-jangan saya bilang Bapak Ibu berpikir bahwa di Pulau Komodo itu yang ada hanya binatang komodo. Ternyata di sana itu ada masyarakat juga, saya bilang. Ini orangnya, saya. Tentu saya pikir juga banyak orang tahulah sejarah konservasi bagaimana masyarakat Komodo ada menyebut dirinya dengan suku Modo yang menghuni Pulau Komodo sebagai sekelompok masyarakat pertama yang menghuni Pulau Komodo. Kalau dalam buku Verheyen saya kutip itu 2000 tahun yang lalu masyarakat Komodo sudah menempati tempat ini. Setelah itu Komodo baru dipublis, bukan ditemukan ya, baru dipublis 1912. Nah, hari ini kita dapat melihat daripada perjalanan panjang itu tadi bahwa konservasi tidak langsung begitu saja, di mana masyarakat Komodo yang hidup berdampingan dengan satwa Komodo di dalam satu pulau yang tentu kita lihat sangat berisiko tinggi dengan binatang buas ini. Kita bisa membayangkan seandainya masyarakat itu menempatkan Komodo sebagai musuh, bisa jadi jauh sebelum Indonesia merdeka, bisa jadi Komodo telah punah. Artinya bahwa proses peran masyarakat dalam melestarikan Komodo itu sudah terbukti dari zaman dahulu, bahkan sebelum Indonesia ini berdiri. Di sini komodonya kami sudah tahu. Kami tidak panik lagi, soalnya keseharian itu dengan binatang yang ada di sini yang kami jagai. Saya hidup berdampingan komodo, saya bilang. Akur, akrab, selayaknya kita sama manusia. Kaget mereka. Berdiri semua tepuk tangan. Ada yang percaya, ada yang tidak. Bayangkan loh. Artinya bahwa selama ini tidak ada yang menyampaikan informasi itu kalau di Pulau Komodo itu ada manusia yang tinggal. Tapi sampai hari ini karena dogma itu tadi terlepas ya dari orang mengatakan bahwa ini rasional atau irasional, yang jelas masyarakat Komodo memaknai atau mendefinisikan konservasi dengan perspektif mereka bahwa Komodo adalah saudara dan tidak boleh diganggu. Di sini sering itu ada kejadian kebakaran itu. Mau itu tengah malam, mau itu cuacanya buruk sekalipun, kami tanpa disuruh, kami semua warga Komodo itu terpanggil dengan sendirian naik gunung itu, padamkan api itu. Kami tidak memikirkan lagi risiko apa yang kami hadapi. Nyawa taruhan kami untuk memadamkan api itu. Yang ada di benak kami bukan rumput, bukan karena takut ini sama pemerintah, tidak. Tetapi yang kami takut adalah jangan sampai saudara kami mati, jangan sampai komodonya mati. Itu yang ada di benak kami. Makanya kami tidak berpikir resiko apa yang kami hadapi. Mau itu tengah malam, bahkan kami tidur di atas gunung itu, tinggalkan anak istri di rumah. Tapi kami sangat menikmati itu. Karena memang kami berangkat dari semangat untuk menjaga saudara kami ini, Komodo ini. Sejarah mencatat bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah terkait kawasan Kepulauan Komodo sejak zaman kolonial Belanda hingga saat ini telah mengubah
pola penghidupan masyarakat Komodo secara drastis. Setelah Komodo diumumkan sebagai spesies baru oleh ilmuwan barat yang harus dilindungi. Seluruh intervensi atas tanah dan air di sekitar kawasan Komodo itu dimulai pada tahun 1960-an ketika waktu itu pemerintah sudah mulai mencanangkan, ya Orde Baru ya, mulai mencanangkan akan ada kawasan Komodo, beberapa pulau di dalam itu akan coba dibangun menjadi sebuah kawasan cagar alam gitu. Lalu kemudian pelan-pelan pada tahun 80-an awal itu cagar alam tadi kemudian diubah statusnya menjadi kawasan Taman Nasional Komodo gitu. Nah, sebagai dampak dari kebijakan ini itu masyarakat di dalam kawasan Taman Nasional pelan-pelan mengalami perubahan mata pencarian. Pada awal sejarahnya memang masyarakat Komodo adalah masyarakat agraris yang sangat menggantungkan hidup pada sektor perkebunan. Tapi karena di tahun itu awal masuknya negara melalui cagar alam, di situ terjadi pelarangan berkebun, perelokasian secara paksa dari tempatnya berkebun hingga ke pemukiman hari ini. Pada saat itu masyarakat Komodo kebingungan harus menyambung hidup melalui sektor apa lagi gitu. Nah, ada terjadi interaksi budaya antar suku Bajo dan suku Modo, dan di sana mulai ada terjadi tukar ide, tukar gagasan di mana masyarakat suku Modo ini belajar bagaimana cara menangkap ikan pada suku Bajo dan suku Bugis. Setelah sekian lama menjalani hidup menjadi nelayan, belum beberapa tahun dihadapkan dengan aturan sonasi, pembagian 9 sonasi, yang dimana sonasi ini dalam perspektif masyarakat nelayan adalah aturan yang mempersempit ruang gerak pengoperasian nelayan. Lalu kemudian atas dasar asuran zonasi ini juga, maka sebagian dari kawasan Taman Nasional ini juga sudah mulai dibuka untuk peluang-peluang untuk pengelolaan oleh pihak swasta gitu. Sementara dalam mengumpulkan makanan, berburu, dan bertani tidak lagi diperbolehkan. Dan menangkap ikan hanya mungkin dilakukan di wilayah terbatas. Penduduk desa Komodo didorong untuk mengubah mata pencarian mereka menjadi kegiatan terkait pariwisata. Di 2013, awal dari pengembangan pariwisata Labuan Bajo, Sail Komodo namanya, itu adalah tonggak di mana masyarakat Komodo mulai sadar dan untuk berpikir tentang bagaimana harus mengalihkan profesi yang dari nelayan ke pariwisata, karena sudah merasakan bagaimana penekanan dari regulasi itu tadi. Nah, seiring pesatnya kemajuan pariwisata, masyarakat mulai berpikir untuk mencari satu pekerjaan yang berhubungan dengan pariwisata. Nah, salah satunya yang kayak teman-teman ini lakukan yaitu jadi pengrajin patung Komodo. Tentu saja bagi masyarakat di Pulau Komodo tentu juga memiliki fungsi kesejahteraan ya. Kesejahteraan yang dimaksud tentu saja kesejahteraan yang dimana ekonomi dibangun oleh masyarakat setempat yang berbasis pada upaya-upaya masyarakat dalam mengelola potensi dan aset yang dimiliki di Pulau Komodo tanpa mengabaikan atau menghancurkan ruang hidup konservasi Komodo. Dan selama ini itu yang sesungguhnya terjadi dengan cukup baik yang dilakukan oleh masyarakat bersama dengan Taman Nasional Komodo. Kalau menurut saya sih di sini dari para wisata kami cukup lumayan sekali untuk masyarakat Komodo karena bisa membantu anak kami yang sedang
sekolah atau membiayai anak kami yang kuliah. Sejak ditetapkannya, Labuan Bajo sebagai salah satu dari 10 destinasi pariwisata nasional oleh pemerintah. Disebut sebagai Bali Baru pada tahun 2015. Pengembangan pariwisata pun telah berubah dari berbasis masyarakat menjadi industri. Untuk itu, pemerintahan Presiden Jokowi kemudian mengeluarkan Perpres tahun 2019 untuk memasukkan TNK dan sekitarannya ke dalam kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN. Melalui Perpres tersebut, TNK ditargetkan sebagai epicentrum baru dalam investasi pariwisata di Pulau Flores. Ada 3 gitu ya, sebenarnya babak besar terkait dengan kawasan Taman Nasional Komodo ini sehingga sampai sekarang ini. Jadi yang sebelumnya itu warga yang hidup secara bebas dengan tanpa intervensi kawasan Taman Nasional, dan mereka rata-rata bermata pencaharian sebagai nelayan. Lalu kemudian ketika aturan konservasi masuk dari 80-an sampai awal 2000-an itu dengan pariwisata berbasis komunitas gitu, dia punya aktivitas ekonomi yang lain yang ada di dalam. Lalu kemudian pasca 2010 pariwisata dalam kawasan Taman Nasional sangat didorong untuk sangat berbasis investasi. Ini tentu menjadi hal yang mesti harus diperhatikan. Model wisata apapun yang kita bangun, sebaik-baik apapun model pariwisata yang dibangun, tapi kalau prioritas pada perlindungan komodo itu menjadi diabaikan atau prinsip-prinsip pelestarian dan konservasi komodo itu bukan nomor 1, maka model wisata seperti apapun itu akan berpotensi menghancurkan ruang hidup komodo dan keterancaman populasi komodo di kemudian hari. Epicentrum dari pariwisata yang sesungguhnya itu adalah Taman Nasional Komodo, yang dimana basisnya adalah konservasi. Dan di dalam Taman Nasional Komodo ada beberapa desa yang menurut saya juga berkontribusi besar terhadap perjalanan konservasi selama ini, yang memiliki nilai manfaat pariwisata untuk masyarakat NTT secara luas. Tapi dalam hal ini, konteks ini harus ada keselarasan antara pembangunan yang di Labuan Bajo juga termasuk mereka masyarakat yang ada di desa di dalam kawasan. Pembangunan pariwisata berbasis industri di wilayah Taman Nasional Komodo diduga akan berdampak buruk bagi keberlanjutan komodo. Ingin kita jadikan wisata yang premium. TNK yang merupakan kawasan konservasi perlahan mulai disulap menjadi salah satu lokus pembangunan wisata premium. Super premium juga dikonotasikan sebagai premium. Tentu premium itu dimaknai sebagai high class. Tapi sejauh ini konotasi dari super premium itu tidak kami temukan. Artinya masih abstrak lah. Apa itu wisata premium? Kami juga belum temukan ujung daripada wisata premium itu apa sesungguhnya. Kita tidak tahu super premium itu seperti apa. Dan kami masyarakat lokal ini posisinya di mana? Kami tidak tahu.
Apakah kami nanti berhadapan dengan orang-orang kapitalis untuk bersaing? Logikanya tidak masuk di akal. Nah itu yang dimaksudkan tadi, kami sangat khawatirnya di situ. Yang pertama kendalanya kami usahanya di sini modalnya kecil, Pak. Ketika di sana kami adanya souvenir di sana, artinya pasar sentral dibangun. Nah ini yang menjadi kekhawatiran bagi kami yang ada di sini. Artinya dari modal kami yang sedikit bersaing dengan modal usaha yang kuat di sana. Konsep wisata premium itu konsep yang top down, ya, konsep yang dari atas ke bawah dan tidak berbasis pada aspirasi rakyat, ya, tidak berbasis pada pilihan-pilihan rakyat untuk menentukan masa depan kampungnya. Negara muncul begitu saja, melihat potensi yang ada dan melihat bahwa komodo itu adalah satu-satunya binatang purba yang ada di tempat tersebut, dan kemudian itu dikapitalisasi untuk menjadi barang wisata premium yang notabene wisata premium itu lebih mengedepankan pada aspek-aspek pariwisatanya dibandingkan pada aspek-aspek konservasinya. Basis keindahan alam, bicara tentang keunikan satwa komodo itu sudah menjadi premium, tidak harus pakai istilah konotasi super premium dan macam-macam itulah. Makanya saya juga sendiri sampai sekarang itu belum paham itu apa sih tujuannya super premium. Apanya yang mau dijadikan premium itu? Kalau menurut saya alam yang sebagus ini kita pertahankan naturalnya, menurut saya itu yang premium, yang jarang sekali ada di daerah-daerah lain. Artinya begini, bahwa komodo itu adalah satu-satunya binatang purba yang masih ada di Indonesia dan itu merupakan kebanggaan Indonesia, seharusnya konservasinya itulah yang dibikin premium. Kita tahu banyak sekali ancaman terhadap kelestarian komodo di Pulau Komodo dan sekitarnya. Beberapa tahun terakhir, misalnya dari 2018, 2019, itu bagaimana praktek-praktek pencurian atau penyelundupan mata rantai komodo seperti rusa dan ternak-ternak yang selama ini menjadi konsumsi komodo di sana oleh para pemburu liar. Itu kan seharusnya dicegah dengan mengedepankan infrastruktur yang memastikan tidak ada lagi aktivitas pencurian tersebut. Seharusnya pemerintah itu lebih mengedepankan infrastruktur yang memastikan keselamatan komodo ke depannya. Bukan kemudian membangun wisata premium yang tentu saja pengalaman kami, setahu kami, itu banyak menghasilkan energi kotor yang justru kontraproduktif dengan kampanye tentang perubahan iklim, pemanasan global yang akan membahayakan masa depan komodo di kemudian hari. Di sini sudah cukup, Pak. Walaupun kami natural ini alam kami, yang begini orang cari. Sudah orang bosan supermanium itu. Orang kota maunya kayak begini. Hingga tahun 2020, 7 perusahaan milik jaringan bisnis nasional dan transnasional telah mengajukan izin usaha penyediaan sarana pariwisata alam dalam kawasan TNK. Dari 7 perusahaan tersebut, setidaknya sudah ada 3 perusahaan yang mengantongi izin usaha pariwisata alam dari KLHK. Dengan lama konsesi masing-masing 55 tahun. Ketiga perusahaan tersebut adalah PT Komodo Wildlife Ecotourism, PT Segara Komodo Lestari, dan PT Sinergindo Niaga Tama. Dengan izin pengembangan wisata bawah laut di Pulau Tatawa. Pemerintah juga sedang dalam proses memberikan izin kepada PT Flobamora, sebuah perusahaan milik provinsi, untuk membangun resort eksklusif di Pulau Komodo. Dengan aturan-aturan yang ada, itu pemerintah mengubah gitu ya, pengelolaan taman nasional dari yang sebelumnya hanya negara saja, publik, tapi kemudian di-offer ke sektor swasta dengan perusahaan-perusahaan di bawah masuk gitu. Dan sejauh ini ada 3 perusahaan gitu ya, yang sudah diberi izinnya, dan pasti akan ada banyak perusahaan-perusahaan yang lain yang juga turut dalam memprivatisasi kawasan taman nasional. Jadi semakin terlihat jelas ya terjadi persaingan yang begitu ketat antara pemodal-pemodal besar yang ingin menguasai ini Pulau Komodo. Ada beberapa PT yang sekarang sudah mengantongi izin untuk mengontrak ini, untuk membangun hotel apalah.
dan itu pasti akan berdampak pada lingkungan, dan itu akan berdampak pada konservasi, dan berdampak pula bagi ancaman keberlangsungan hidup komodo itu sendiri. Berdasarkan bocoran catatan rapat antara Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan kantor TNK pada 23 Juli 2019, Atamodo akan direlokasi ke Pulau Rinca untuk mendukung proyek tersebut. Namun, rencana dan pengembangan ini mendapat gelombang penolakan dari masyarakat Atamodo karena akan merugikan mereka. Sebelum pemerintah menetapkan kawasan tersebut menjadi taman nasional pada tahun 1980, masyarakat setempat secara sukarela menyerahkan tanah pemukiman mereka kepada pemerintah untuk tujuan konservasi. Kini, tanah mereka diberikan kepada PT TWE untuk tujuan pariwisata. Kami warga Komodo sebagai warga negara dan pemilik kedaulatan atas tanah dan laut di kawasan Pulau Komodo dengan ini menolak rencana pemerintah untuk memindahkan kami keluar dari tanah leluhur kami. Kami meminta kepada orang-orang tertinggi di Labuan Batu, khususnya teman-teman DPRD, terimalah kami untuk menyampaikan aspirasi kami sampai ke tingkat ada suku, ada budaya, ada kalimat lokal yang mau diperhatikan. Waktu ada wacana dari Pemprov NTT yang merencanakan untuk merelokasikan warga di sini, dipindahkan ke tempat lain, itu kita sangat keberatan itu. Sangat keberatan sekali, dan kami berani jamin itu. Kalau kami jadi dipindahkan, Komodo juga ikut pindah. Kami jamin itu. Kami jamin itu. Kenapa masyarakat Komodo dia punya ini wisatawan kok pindah warganya pindah ke pulau lain, itu tidak jamin, Pak. Apalagi kami di sini tempat lahir tinggal kami di sini. Bisa orang lain itu bisa usir kami. Yang baik bagaimana masyarakat Komodo itu menjaga alam. Kalau datang jahatnya kami, Pak, aduh sebuntu korek begini hangus, hancur. Tapi kami tidak mau. Kami itu mau hidup seterus dan seterusnya, apalagi kami punya anak cucu. Tapi kami tidak mau sifatnya kayak begitu. Tapi pada sejarahnya di mana kita ketahui ada pengukuhan dari UNESCO bahwa Man and Biosphere Natural Reserve, di mana pengakuan itu adalah bentuk sebuah simbiosis mutualisme antara satwa dan habitatnya dan manusia yang ada di dalam saling membutuhkan. Nah, dari keyakinan perspektif saya sebagai orang Komodo, memang relokasi itu pernah terjadi di tahun sekian sebelum itu, dan sama sekali Komodonya hilang. Artinya ada nilai-nilai yang hari ini di era modern ini kita tidak menangkap dari perspektif itu, di mana ada nilai-nilai sakral, ada nilai-nilai kultural yang kita tidak berpikir sampai ke sana. Nah, bagaimana kedekatan, bagaimana relasi antara masyarakat dengan satwa ini? Silang sengkarut permasalahan kehidupan Atamodo dan Komodo berhadapan dengan konservasi dan pariwisata super premium, menunjukkan bahwa konsep Taman Nasional Komodo sebagai Man and the Biosphere harus benar-benar ditegakkan. Sejak awal, penetapan TNK sebagai cagar biosfer memang dimaksudkan untuk bukan saja melindungi satwa yang dilindungi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat yang tinggal di dalam dan di sekitar Suaka. Benteng terakhir dari pelestarian Komodo dalam konteks bernegara kan adalah Taman Nasional Komodo, dan seharusnya Taman Nasional Komodo itu menolak konsep wisata premium yang berpotensi justru merusak atau menghancurkan ruang-ruang hidup Komodo beserta dengan ruang-ruang hidup rakyat di sana. Setiap kita melakukan pertemuan dengan orang-orang besar itu kita sering mengusulkan itu. Pak, sebetulnya yang malu itu bukan cuma masyarakat Komodo, Pak.
negara Pak, karena kampung Komodo itu merupakan wajahnya Indonesia. Kenapa saya bilang begitu? Karena tamu yang keluar masuk di kampung saya di Pulau Komodo itu bukan cuma orang-orang biasa Pak. Dan kita tidak tahu, mungkin di antara mereka yang datang itu ada pejabat-pejabat penting di negara mereka masing-masing. Dan melihat kondisi desanya seperti itu, mereka kaget. Loh, kok keadaan desanya seperti ini ya, kumuh, tertinggal. Keadaannya seperti ini, masyarakatnya miskin-miskin. Nah, solusi dari semua ini adalah harus mengintegrasikan antara pariwisata yang ada di Labuan Bajo dengan mereka yang ada di desa-desa ini. Ya, solusinya adalah ya CBT, Community Based Tourism. Artinya kita harus mensinergikan dari komunitas yang hidup secara organik dan kita perkuat itu desa wisata melalui penggeraknya ya komunitas itu tadi. Pemerintah harus berada pada garda terdepan untuk menjaga konservasi, dicabut semua izin-izin perusahaan yang ada dalam kawasan dan kembalikan dia sebagai kawasan konservasi dan kembangkan pariwisata yang berbasis komunitas dan berbasis konservasi. Kita hari ini sebagai warga negara Indonesia bangga sekali dengan adanya Komodo dan masyarakat Komodo berhasil menghantarkan satwa Komodo eksis, populasinya eksis hingga hari ini. Saya tidak bayangkan andai kata dogma ini tidak ada dan masyarakat Komodo akan membantai Komodo ini. Bayangkan layaknya dinosaurus yang hari ini kita hanya bisa mendengar dari dongeng, melihat dari animasi TV, Komodo pun juga begitu. Tapi hari ini kita harus berterima kasih dan memberikan apresiasi terhadap kontribusi besar suku Komodo yang ada di kampung Komodo. Kami bukannya anti perubahan, tetapi perubahan yang kami inginkan adalah perubahan yang tanpa mengabaikan konservasi itu sendiri. Bukan nilai profitnya yang harus diutamakan, tetapi keberlangsungan hidup Komodo ini. Karena Komodo ini sudah kami menganggap bahwa ini adalah bagian daripada saudara kami. Dan ini adalah titipan dari leluhur kami yang wajib kami jaga dan pelihara. Dan kami lestarikan. Terbukti sampai dengan hari ini kita masih bisa melihat Komodo.